Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Dava Jihad Sabila. Kembali lagi di program Speak Up. Dan kali ini gue mendatangkan tamu dari luar negeri. Yang dimana beliau adalah mahasiswa dari Mesir ya. Dan beliau sekarang lagi main ke Indonesia, ini lagi berada di Indonesia dan kebetulan ya. Makanya kita ajak untuk podcast kali ini ya, membahas tentang Mesir dan khazanah keislamannya. Kita panggilkan saja, ini dia Bang Faris. Speak Up. Assalamualaikum Bang Faris. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat? Alhamdulillah ya, agak sedikit pilek tapi it's okay Tapi nggak lah. apa-apa ya. Aman insyaallah. Dikit-dikit nggak ngaruh. Gak ngaruh. Dikit-dikit nggak ngaruh. Aman-aman. Dan sebelum terima kasih kepada Bang Faris yang udah nyempetin waktunya Sama-sama. untuk menjadi tamu nih di program Speak Up kali ini ya. Yoi. Bang Faris, kita kali ini mau membahas tentang topik yang dimana Bang Faris merasakan tuh ya, yaitu adalah Mesir dan khazanah keislamannya, Iya. gitu kan. Karena selama ini kita tahu bahwasannya Mesir itu kan karena dia di negeri Arab, dia identik pastinya dengan keislamannya ya Bang. Betul, betul. Dan juga ya, kita tahu juga bahwasannya di Mesir itu identik juga dengan peninggalan kunonya nih, Banget. yang menyita dunia ya. Iya, betul. Dan juga yang terakhir adalah Al-Azharnya ya, yang menjadi ikon Itu yang jadi ikonik terutama sih. Ikonik utama ya. besar ya. Oke, sebelum kita obrolannya melebar lebih jauh lagi ya. Siap. Aneh mau nanya dulu Bang, yang paling pertama nih, Abang Boleh. sibukannya sekarang apa nih Bang? Sekarang lagi sebetulnya masih studi di Mesir. Oke. Alhamdulillah saat ini masuk ke semester 3. Oh, Cuma sekarang lagi ada kesempatan libur ya, mampir dulu sini dulu ke Indonesia dulu. iya. Gitu. Terus untuk jurusannya dan fakultasnya Bang, dan segala macamnya? Sekarang sedang menempuh di Fakultas Usuluddin. Usuluddin dan insya Allah akan memilih ke jurusan tafsir insya Allah ke depannya nanti. Oh, iya. Karena kan saat ini kita di semester 1, 2, 3 sampai 4 itu kita masih belajar secara umum. Baru penjurusan nanti ketika sudah tiba di semester 5. Seperti itu. Oh iya. Berarti sekarang ini masih secara umum, Iya, tapi nanti di semester 5 atau 6 itu baru penjurusan ya Bang ya? betul. Nanti ada banyak tuh di situ. Ada mungkin saya bisa sebutkan itu ada hadis, ada tafsir Quran, ada akidah filsafat, sama kuliah dakwah. Oh, Gitu. Abang nanti ngambil tafsir ya? Insya Allah. Mohon doanya semoga lancar. Semoga jadi ahli tafsir ya. Masya Allah. Ya, Rob. Amin. Ya, Kabul. Rob. Amin. Oke. Tadi Abang sebutin bahwasannya sekarang baru semester 1, 2 menjelang 3 ya? Betul. Berarti Abang sana baru kurang lebih baru setahun ya Bang? Di sana seharusnya setahun. Cuman saat ini saya udah berjalan 4 tahun lebih. 4 Udah 4 tahun? tahun lebih ya. Karena di sana emang setelah lulus SMA dari sini, emang sempat menempuh SMP dan SMA lagi di sana. Tapi bukan SMP SMA biasa untuk dapat ijazah, bukan. Tapi karena emang untuk mencari kesempatan supaya bisa persiapan lebih dalam secara bahasa, fikih dan lain sebagainya untuk menempuh ke jenjang perkuliahan. Jadi ke ma'had dulu, persiapan biar lebih matang lagi gitu ya Iya. Bang. Dan- Agar mungkin bahasa Arabnya dan dari sisi keagamaannya lebih siap lagi Bang ya? Oh iya, gitu supaya nanti ketika masuk kuliah tuh bisa lebih enjoy lah, nggak kelabakan lah. Saya Nggak kaget ya? Nggak kaget. Oke. Siap. Abang berarti udah 4 tahun di sana. Iya. Dan pastinya sudah terbiasa dengan mungkin adat istiadat gitu ya, kebiasaan orang sana dan segala macamnya gitu ya. Kita mungkin membahas sedikit nih tentang kebiasaan orang-orang Mesir Bang ya. Iya. Mungkin kita dari segi pakaian dulu deh. Pakaian orang Mesir itu seperti apa sih Bang? Di sana tuh ada pakaian orang menengah ke atas dan menengah ke bawah lah. Kalau misalkan kita tahu di Indonesia itu mereka banyak pakai gamis gitu kan. Nah di sana tuh sebetulnya gamis-gamisan itu udah terlalu biasa. Bahkan orang-orang pasar tuh banyak yang pakai gamis. Sampai mohon maaf kayak tukang ayam nanti gamisnya tuh belepotan kotoran-kotoran. Wah, Kotoran? itu udah biasa. Oh, iya, gitu. Tapi tetap sih ada orang pakai celana jeans, pakai kemeja, baju rapi berdasi pun ada gitu. Iya. Agak unik sih Bang Fen. Lalu untuk tadi udah tentang baju ya, Iya. pakaian. Terus kita merebak ke kuliner misalnya Bang. Kuliner Boleh. di Mesir itu apa Bang? Boleh. Yang menarik Bang? Di sana jelas beda banget ya, cuman di sana tuh lebih cenderung kepada rasa asam ketimbang kalau di Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia kan kita tahu banyak manis dan asin. Oh, Dua iya. rasa ini yang paling mendominasi gitu. Iya, betul. Nah, cuma kalau di sana tuh asam. Asem. Tapi emang di sana walaupun asam-asam dan banyak makanan yang emang nggak sesuai sama lidah-lidah kita selaku orang Indonesia gitu kan, Iya, secara gitu.
Nah, tapi di sana ada kok ada sedikit rasa asam yang emang cocok nih sama kita gitu. Kayak misalkan kita tahu strawberry lah. Kayak gitu. Strawberry, Ya, iya. Kalau misalkan di sini ya, tapi di sana kan ada beberapa makanan semacam tojin atau kushari yang paling terkenal. Kushari kacang-kacangan atau nanti ada full ya atau makan acar-acaran gitu tuh banyak. Oh, iya, Nah, itu acar. orang sana banyak yang doyan. Oh, Itu asamnya tuh wah, asem banget pokoknya. lebih Kacau. asam dari yang di Indonesia. Iya lebih Masya Allah. parah. Terus kalau untuk makanan di sana abang suka apa nih? Atau Di yang sana biasa tuh- abang belilah? Oke, di sana tuh sebetulnya ada dua lah seenggaknya. Yang pertama tojin namanya. Tojin. Tojin itu dia bahan dasarnya dari makaroni. Kemudian nanti dia ada sedikit saus dan telurnya nanti kemudian dicampur. Nah, itu nanti enak rasanya. Tapi di sana emang makanan khasnya tuh kushari. Namanya kushari. Dia ada kacang-kacangan. Habis itu ada kayak semacam mie pendek-pendek. Terus yang kedua itu ada namanya kalau di barat itu kita biasa menamakan sandwich atau di Sandwich, kita oke. sekarang pun sandwich gitu. Iya, sandwich. Kalau itu kan tumpukan roti, sayur, daging, tomat kayak gitu ya. Kadang telur juga. Ada telurnya juga kadang-kadang semacam burger lah. Iya, Tapi iya. kalau di sana kita nyebutnya sandwich. Oh, sandwich itu bahasa Arab, Bang? Apa gimana? Inggris yang diarapin gitu. Oh, di Arab ini. Bukan bahasa Arab, Inggris yang iya. diarapin. Oh, berarti Maksain sih. maksain. Oh, iya, maksain. Gitu, itu nggak baik itu. iya, Nah, tapi di sana isinya lain. Cuman dia semacam roti, cuman roti di sana tuh ada yang semacam roti sandwich betulan, sampai ada juga yang dia bentukannya roti gandum. Nanti dia bisa dibuka, di dalamnya nanti ada full dia kacang lah, dia bahan dasarnya kacang. Kemudian ada apa namanya? Astagfirullah, ada semacam saksuka, dia bahan dasarnya telur dan tomat. Oh. Nanti ada juga kayak tokmiyah. Nah, tokmiyah ini semacam gorengan di sini tuh enak. Gitu. Iya. Itu enak tuh dia. Kita Berarti- campur jadi satu makan. Nah, makanya kan jadi sandwich tuh. Sandwich lah gitu. Ala Mesir. Oke. Berarti kalau misalnya misalnya Amin ke Mesir misalnya. Amin. Nah, ini Amin. Aneh nanti nyobain makan itu kali, Bang. Langsung nyampe langsung aneh antar. Sandwich tadi sama apa yang gorengan? Tojin. Gorengan itu tadi Tokmiyah. tokmiyah. Oh, tokmiyah, iya. Kalau yang bahan dasar makaron tadi tojin tuh enak juga tuh. Cocok di lidah kita. Oke, siap. Oke, tadi kita udah ke kulinernya gitu ya. Boleh. Lalu kita mungkin beranjak sedikit ke kebiasaan yang istiadat apa, Bang? Misal kalau misalnya yang tadi di Indonesia dan di Mesir itu yang membedakan apa, Bang? Di sana karena kita tahu agamanya kuat di sana ya. Oke. Apa namanya? Memang kebiasaan agamanya kuat sampai-sampai itu ya kita tahu kalau kita naik bis ngelihat orang-orang Mesir itu mereka zikir atau baca Quran itu udah jadi hal yang biasa gitu. Kan kalau misalkan kita seandainya naik kendaraan umum gitu ya, di sini kemudian kita lihat ada orang ngaji. Itu biasanya itu kita bisa nerka, oh ini mungkin orang yang ikut sahabat hijrah lah atau kawan hijrah kan gitu ya. Nah, Quran. hafal Quran gitu atau baru masuk pondok atau gimana. Iya. Tapi kalau di sana udah biasa gitu. Atau bahkan di sana tuh suka ada orang yang dagang di pinggiran, dagang buku kah atau dagang makanan. Nanti sambil nunggu pelanggan datang dia ngaji. Oh, Masya Allah. Itu udah jadi hal biasa sih gitu. Yang perlu dibiasakan sih. Dan dua hal menarik sih sebetulnya yang perlu kita bisa implementasikan di kehidupan kita ya. Tebar salam dan saling mendoakan satu sama lain. Oh, iya. Tebar salam ya mudah, kita ketemu kenal nggak kenal bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan barakallahu fiik barakallah, bisu asallahu an yahfazaka, semoga Allah menjagamu dan sebagainya. Itu sering banget itu yang keluar dari lisan-lisan mereka. Dan otomatis kita ini selaku orang Indonesia yang berbaur dengan mereka, mau nggak mau tuh minimal jazakallahu khairan lah gitu. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Minimal itu keluar gitu. Cuma nular ke abang juga nggak? Abang jadi suka memberikan salam atau mendoakan orang lain gitu, Bang? Ketika di Indonesia, Ketika pulang ke Indonesia ataupun di Mesir? kalau di Mesir otomatis ke bawah ya, itu Oke, pasti oke. gitu. Ya, kayak misalkan ada kita gondok sama orang Mesir. Jadi Allahu yahdik itu maknanya ada dua. Ya, secara arti itu semoga Allah memberikanmu hidayah. Tapi kalau ada orang Mesir ngomong Allahu yahdik, pertama itu doa biasa. Kedua itu kalau emang dia gondok. Misalkan dia kesel nih orang, daripada marah, Allahu yahdik, semoga Allah ngasih dia hidayah lah, biar nanti nggak kayak gini gitu lah bahasanya. Itu udah jadi hal biasa. Kalau nggak ada orang marah, shollu ala nabi kayak gitu. Nah, Iya. Itu kayak di marah film apa? Ayat Cinta ayat ya? cinta gitu. Oh, iya, Itu orang marah disuruh kayak gitu. Disuruh bagus salawat. sih, Bang. Jadi bagus banget. kebiasaan gitu. yang bagus banget. Daripada marah mending kita salawat dah gitu bahasanya. Nah, terus kalau di Indonesia itu jadi hal biasa banget. Akhirnya jadi kebiasaan. Misalkan kita mampir minimarket ya, beberapa minimarket atau kita misalkan mau ketemu orang mau belanja sesuatu, itu kita kan kalau dulu kita kecil kan bisa ibu beli, kalau punten bapak beli gitu kan, Iya. kalau mang beli mang gitu kan. Ini
pertama Assalamualaikum mak gitu, mau beli gitu, itu biasa, lama-lama kebiasaan. Mungkin saat dulu sebelum ke Mesir itu kita tahu kebiasaan itu adalah kebiasaan baik ya, cuman apa namanya, ketika kita ada lingkungan yang mendukung, kita jadi kayak sungkan atau malu lah, nggak biasa. Tapi gara-gara kita udah terbiasa di Mesir, alhamdulillah dampak positifnya bisa kita bawa ke sini gitu. Jadi terbawa ya bang, menular berarti ya. Alhamdulillah gitu. Semoga istiqomah lah buat kita semua ya. Amin. Oke, tadi mungkin udah tentang kebiasaan dan istiadat. Iya. Ya, masya Allah banget ya bang ya. Masya Allah banget. Orang Mesir itu yang sangat dekat ya dengan keislamannya. Iya betul. Lalu mungkin ada hal menarik atau hal yang bikin abang takjub di sana itu bang? Di sana tentunya kita tahu ada Mesir kan sebagai pusat peradaban kuno terbesar ya. Oke. Terlama lah bahasanya. Oke. Dulu ada beberapa pendapat diantaranya mengatakan bahwasanya Cina itu peradaban kuno terlama, tapi itu sebetulnya udah bukan diperbaharui, dibetulkan lah. Jadi akhirnya itu Mesir jadi peradaban tertua. Di sana karena tentunya menyesuaikan dengan peradaban tertua, banyak juga peninggalan-peninggalan yang sejak dulu sampai sekarang pun menjadi ibarat saksi bisu akan adanya peninggalan gitulah sejarah dulu gitu. Iya. Di antaranya ada Sungai Nil. Sungai Nil. Ya, itu jadi sumber air terbesar lah gitu. Dan selain daripada itu, Sungai Nil juga kan menjadi sungai terpanjang di dunia. Bukan Sungai Amazon. Kita tahu mungkin ada beberapa orang Sungai Amazon kan. Amazon. Kalau ini Sungai Nil 6.500 lebih kilometer. Ya, 6.500 kilometer panjangnya. Itu Sungai Nil itu jadi sumber air terbesar. Kan melewati banyak negara tuh, Sudan, beberapa negara Afrika termasuk Mesir juga kena kan, kayak gitu. Iya. Nggak ada Nil, nggak ada kehidupan. Gitu. Berarti memang salah satu sumber air ya, itu mereka itu bergantung kepada Sungai Nil itu. Sungai Nil itu. Nanti akhirnya kan di sana ada filterisasi dan sebagainya kan, gitu. Oleh dari pihak pemerintah. Gitu. Lalu di sana apa Sungai Nil itu apakah sangat indah gitu? Karena kita tahunya Sungai Nil itu indah. Dan apakah dijadikan destinasi wisata juga bang di sana? Betul. Oke, di situ banyak ini orang-orang menjadikan destinasi wisata, objek wisata lah ya kita sebut. Iya. Nah, karena mungkin kan Nil itu kan di tempatnya satu daerah. Kalau kita mau ke tempat yang Nil yang posisinya memang banyak khalayak ramai di sana, itu di satu daerah namanya Tahrir. Ada juga kok Nil yang dia melewati jalur-jalur perkampungan, tapi itu nggak masyhur, nggak terkenal lah gitu. Yang terkenal tuh di daerah Tahrir itu. Dia tetap satu jalur, namanya sungai kan satu jalur gitu ya. Nah, di sana akhirnya banyak orang Mesir yang menyediakan pelayanan. Kita keliling sungai ini lah, dekat sekian ratus meter, nanti naik kapal, seret kayak gitu. Bayarnya paling sekitar 15.000 lah. Itu gitu. enak banget. Murah makanya. Kalau misalnya begitu ya bang? Iya, ke sana tinggal naik bis sekali nyampe. Iya. Sampai. Lalu mungkin kalau misalnya tadi ada Sungai Nil, Mesir kan tadi juga ada bilang terkait dengan peninggalan kunonya bang, yang dimana banyak kita perhatian di dunia. Kira-kira yang abang tahu apa aja bang peninggalan kuno di sana? Terbesar itu piramid ya. Oh iya, piramid. Itu siapa yang nggak tahu piramid? Iya betul. Selain itu ada juga bekas kerajaan, istana kerajaannya zaman Nabi Yusuf dan zaman Firaun Nabi Musa maupun Firaun sebelum Nabi Musa. Nah itu kan banyak tuh yang kita tahu tuh. Kalau kita lihat di Google ya, itu tiang ini mah tiang kayak segini ya. Ini palingnya berapa jengkal lah. Nah kalau di sana tuh tiangnya bisa lebih tebal dari 4 kali pelukan orang dewasa, saking gedenya. Berarti kalau tiangnya aja besar, apalagi ya orangnya kita bisa kira-kira lah gitu. Iya. Segede apa gitu pada zaman itu. Itu di daerah Luxor dan Aswan. Dan emang itu dataran daerah-daerah yang cukup, kalau tiba musim dingin itu lebih dingin ketimbang di Kairo. Kalau kita kan saat ini belajar di Kairo ya. Kalau mahasiswa Indonesia rata-rata di Kairo. Itu kalau suhunya nggak sedingin di perkampungan sana. Gitu. Berarti Al-Azhar tuh udah kayak kota di sana bang ya? Al-Azhar bertempat di pusat ibu kota pastinya. Oh gitu. Makanya mungkin nggak sedingin yang di kampung itu ya bang? Iya, karena banyak kendaraan dan sebagainya. Iya. Polusi dan segala macamnya lah ya. Oke, tadi mungkin kita nyangkut ke Al-Azhar sedikit bang. Boleh. Aneh ada pertanyaan sedikit nih bang, yang dimana mungkin menyita perhatian aneh adalah Mesir itu istimewa gara-gara ada Al-Azhar di sana bang. Betul atau enggak stigma itu bang? Betul banget. Oh, betul. Oke. Jadi ada sedikit kisah pendek ya. Oke. Ada momen saat itu aneh sama temen lagi di Masjid Al-Azhar. Ini aneh ngomongnya agak ada aneh, ada saya nggak apa-apa lah ya. Agak emang random memang ya. Nah waktu itu
kami berdua lagi mampir di Masjid Al Azhar berdua, aneh sama temen. Saat itu apa namanya? Kalau nggak salah waktu zuhur atau waktu asar lah, waktu masih terang. Tiba-tiba ada orang Mesir datang. Akhi ta'ala suwaya, kata dia. Kemari sebentar gitu. Dia bilang, aku pengen belajar bahasa Arab nih. Ya singkat cerita kita bincang-bincang, akhirnya yaudah sini. Aneh bilang kita duduk aja dulu lah biar enak ngobrol, kalau berdiri repot gitu kan. Ya udah, setelah kita bincang-bincang tentang pelajaran, orang Mesir ini nanya, ya akhi gitu, ma ra'yuka an Misr, kata dia, atau bahasa Mesirnya ra'yuka an Masr gitu. Jadi apa pendapatmu tentang Mesir, kata dia. Nah setelah itu Anda bilang, tapi ini jujur ya gitu, nggak apa-apa nih, mohon maaf nih kalau nyakitin nih gitu kan. Habis itu ya Mesir itu Anda bilang gini, laulal azhar lama ataitu ila Misr gitu. Anda bilang gitu, laulal azhar lama ra'aitu ila lama ataitu, maaf tadi, laulal azhar lama ataitu ila Misr. Anda bilang gitu, kalau bukan karena Al Azhar, artinya kalau bukan karena Al Azhar maka aneh nggak datang ke Mesir. Aneh jujur nih, tapi mohon maaf ya gitu. Dia pun mengakui, orang Mesir sendiri, bahkan orang pribumi sendiri mengakui gitu. Bahwa iya bener sih, perkataannya itu nggak salah gitu. Ya, tapi situ tetap aneh nggak enakan ya gitu. Ngomong sama orang penduduk asli sana gitu. Kan di sana kan emang Al Azhar sendiri menjadi pusat kiblatnya ilmu lah gitu. Ibarat kalau kita mas sholat ngadepnya ke Ka'bah, kalau kita belajar pusatnya sumbernya di sana. Di Mesir itu, di Al Azhar itu sendiri, tepatnya di Al Azhar ya gitu. Al Azhar. Karena kita mau cari berbagai macam bidang keilmuan Islaman sana luar biasa kental banget. Mau ilmu bahasa silahkan datang, mau ilmu fikih silahkan datang, di sana ada guru besarnya. Segala macam banyak. Sampai ilmu pengetahuan segala macam. Ilmu pengetahuan di sana banyak juga gitu. Tapi kalau kita mau memajukan keunggulan apa namanya tentang keilmuan Islam, tentunya di Mesir lebih unggul gitu. Kan kalau misalkan kita tahu ada ilmu diniyah tentang penelitian macam-macam apa itu, nah itu kan kita bisa cari di negara-negara lainnya gitu. Gitu. Khususnya berarti di keislamannya. Iya betul. Tapi kalau aneh pikir-pikir betul juga ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada Al Azhar gitu ya, tidak akan sebanyak itu yang datang ke Mesir gitu. Iya betul. Karena kan memang gini juga ya. Al Azhar itu kan Masjid Al Azhar dulu sebelum ada Universitas Al Azhar. Itu kan emang dasarnya itu kan dari masjid dulu. Masjid akhirnya perlahan demi perlahan, waktu demi waktu akhirnya berkembanglah, ada gedung-gedung dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dari situ emang banyak orang-orang turis, orang-orang bule, entah itu Italia, Amerika, bahkan Inggris pun dan negara-negara Eropa yang lainnya, itu mereka datang ke sana. Nah, datang ke Masjid Al Azhar itu karena mereka tahu itu termasuk bentuk monumen gitu loh. Bukan monumen ya. Ya termasuk peninggalan sejarah gitu. Ikonik, yang menjadi ikonik. Iya betul itu. Al Azhar kan karena emang Al Azhar sendiri lembaga internasional ya. Gitu. Bahkan Grand Sheikh itu ibarat presidennya Al Azhar. Itu kan justru emang jargonnya itu emang ukhuwah insaniyah. Bukan hanya sekedar ukhuwah insaniyah, bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah. Kan kita tahu persaudaraan sesama agama Islam, sesama umat muslim. Tapi ini enggak hanya sekedar itu. Kalau kita sekedar itu nanti takutnya timbulnya ekstremisme, akhirnya nanti menimbulkan rasisme antar agama. Nah, ini bahaya. Maka dari situ Grand Sheikh Al Azhar sendiri dekat dengan paus yang di Vatikan. Gitu. Ada fotonya kata itu Bang beredar ya Bang? Banyak. Dari situ tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk menerapkan, tapi menerapkan dari sisi ikatan toleransi yang kuat gitu antar beragama. Kita tetap toleransi asalkan tidak melabrak dari sisi agama dan sisi akidah. Itu bahaya kalau itu. Kan kita cukup toleransi, lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Itu yang jadi nilai besar sih gitu. Makanya ketika ada momen kejadian penistaan agama dan sebagainya, Al Azhar selalu berani speak up untuk hal itu gitu. Berarti Al Azhar itu sangat mengedepankan toleransi, betul. Asal tidak terlewat pada batasnya, Bang ya. Betul. Nah, batas ini yang penting dasarannya adalah akidah. Seperti itu. Speak up.